warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, yaitu terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Saya Cecep Supriyadi berperan sebagai supervisor. Saya Rizal Dwi Sahrial dari SD Negeri Kuripan Kidul 04 berperan sebagai coach. Saya Afton Rizky dari SD Negeri Kuripan 01 Pesugihan berperan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Rizal? Sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat Pak Cecep. Baik, hari ini Bapak akan melakukan coaching ya. Nah, sebelum itu nanti sebelum melakukan coaching, mohon maaf nih, saya sebagai observer ingin tahu nanti coachingnya itu siapa ya. Kemudian nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Kira-kira siapa ini coachingnya? Ya, coaching nanti yaitu Bapak Afton dari SD Kuripan 1 Kesugihan. Oke. Apakah coaching nanti ya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot atau tidak, terutama tentang rubrik penilaian coaching nanti pada kegiatan coaching ini. Nanti saya akan menilai nih antara coach dan coaching sesuai rubrik penilaian yang ada. Saya akan menilai apakah nanti proses sudah sesuai dengan alur kita apa belum. Dan mohon maaf juga nanti prosesnya harus diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, yang saya akan memberikan sedikit pertanyaan nanti kepada Pak Rizal, kompetensi apa nih kira-kira yang baik Bapak kembangkan dalam proses coachingnya nanti? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Cecep. Oke, baik. Berarti ada 3 kompetensi ya, 3 kompetensi yang akan nanti dikembangkan oleh Bapak. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi atau bagaimana yang akan dikembangkan secara lebih spesifik oleh Bapak dalam kegiatan coaching nanti. Kompetensi yang akan saya kembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot Pak Cecep. Oh, betul, baik. Semoga nanti dalam proses coaching berjalan dengan lancar ya Pak ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih dari saya sebagai observer, yaitu indikator yang bagaimana sebagai bentuk ketercapaian atau tujuan yang akan dikembangkan dalam proses coaching kali ini Pak. Saya ingin coaching ini dapat menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coaching. Baik Pak, luar biasa sekali ya. Semoga nanti dalam proses coaching berjalan dengan lancar. Coach dan coaching berperan sebagai mitra yang baik ya, sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang telah dihadapi. Mohon maaf nih ya, demikian dulu kegiatan pra-observer kali ini ya Pak ya. Silakan nanti Bapak melakukan kegiatan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah selesai melakukan proses coaching, kita akan flashback ya, ngobrol-ngobrol sedikit lagi. Mungkin ada sedikit pertanyaan juga. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Mohon maaf. Terima kasih Pak Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Afton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizal. Selamat pagi Pak Afton. Pagi Pak Rizal. Bagaimana kabar Pak Afton hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Pak Rizal? Alhamdulillah saya juga baik Pak Afton. Saya lihat-lihat nih, muka Pak Afton kayaknya ada yang dipikirkan nih. Iya, ini Terlihat sangat galau ya gitu Pak Afton. Iya Pak Rizal, saya memikirkan murid-murid saya yang di kelas ini. Kebetulan sekali bertemu dengan Pak Rizal ya. Saya ada yang ingin dibicarakan ini Pak Rizal. Ya, boleh Pak Afton.
Jadi saya memiliki waktu nih kira-kira hanya 10 menit sampai 15 menit. Apa yang mau kita bicarakan Pak Afton? Ya, ini Pak Rizal, saya merasa pembelajaran di kelas saya kurang menyenangkan, sehingga murid-murid saya kurang bersemangat, kurang berantusias dalam pembelajaran. Gitu Pak. Oh, baiklah Pak Afton. Jadi yang diinginkan dalam pembicaraan kali ini yaitu membicarakan tentang pembelajarannya di kelas Pak Afton yang kurang menyenangkan, sehingga murid-murid kurang bersemangat dan kurang antusias dalam pembelajaran ya. Iya. Kira-kira apa nih tujuan yang ingin dicapai Pak Afton dalam pembicaraan kali ini? Tujuannya saya ingin murid-murid saya lebih bersemangat, antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas Pak. Oh gitu Pak Afton, menarik sekali nih Pak Afton. Jadi tujuan yang ingin dicapai Pak Afton dari pembicaraan kita pada siang hari ini yaitu menginginkan murid-murid yang lebih bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Dari tujuan tadi yang disampaikan oleh Pak Afton, berarti itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Pak Afton. Iya. Kalau diukur dengan skala 1 sampai 10, berarti kondisinya Pak Afton itu di level 10. Lalu nih menurut Pak Afton, Pak Afton sekarang di level berapa? Sepertinya saya berada pada level 5 Pak. Karena mungkin pembelajaran yang saya lakukan masih bersifat monoton, kemudian masih berpusat pada guru. Sumber belajar yang saya gunakan juga belum bervariatif. Oh gitu. Oke, jadi menurut Pak Afton berada di level 5 ya. Iya. Menurut Pak Afton nih, kira-kira yang dapat ditingkatkan sampai level berapa nih untuk mencapai tujuan dalam kondisi yang dikatakan ideal menurut Pak Afton? Menurut saya mungkin dapat ditingkatkan sampai level 8 atau 9 Pak. Mantap, menarik ini Pak Afton. Akan ditingkatkan ke level 8 atau 9. Baik Pak Afton, kira-kira apa potensi atau kekuatan yang bisa ditingkatkan ke level tersebut Pak Afton? Potensi atau kekuatan yang saya miliki adalah bersemangat, dapat berkomunikasi dengan baik tentunya, serta penguasaan IT yang cukup. Luar biasa Pak Afton, memiliki kekuatan potensi yang semangat nih Pak Afton. Ya. Dapat berkomunikasi dengan baik serta penguasaan IT yang cukup. Baik, lalu menurut Pak Afton, apa hambatan atau kendala yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya Pak Afton? Hambatannya biasa ya Pak Rizal. Yang pertama itu keterbatasan sarana dan prasarana. Kemudian cara mengatasinya, saya akan berkomunikasi dan bekerja sama dengan murid tentunya, kemudian rekan guru serta wali murid gitu Pak. Ya, kendala atau hambatan yang mungkin muncul nih, yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Afton terkait keterbatasan sarana prasarana. Terus ada lagi tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dengan murid ya gitu ya Pak Afton. Iya. Terus juga dengan wali murid ya. Iya. Luar biasa dan sangat menarik ini Pak Afton. Siap. Lalu bagaimana Pak Afton merencanakan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai tujuan ini ya Pak Rizal, saya berencana akan melakukan tes diagnostik pembelajaran yang berpihak pada murid serta mencari sumber-sumber belajar yang bervariatif
bukan sekedar buku teks, tapi juga ada video dan lain sebagainya. Gitu. Luar biasa Pak Afton. Rencana Pak Afton adalah akan melakukan tes diagnostik, pembelajaran yang berpihak pada murid, serta mencari sumber belajar yang bervariatif, bukan sekadar buku teks nih, tetapi ada videonya juga. Iya. Kira-kira kapan rencana ini akan mulai dan membutuhkan waktu berapa lama Pak Afton? Rencananya kan sekarang hari Jumat ini ya Pak Rizal. Jadi insya Allah Senin besok lah, 3 hari lagi begitu. Oh iya, jadi Pak Afton akan memulai besok hari Jumat ya. Iya. Dan jadi dalam waktu 3 hari lagi, lalu bagaimana Pak Afton akan mengukur keberhasilan rencana tersebut Pak Afton? Untuk mengukur keberhasilan rencana tersebut, yaitu dengan adanya suasana kelas yang nyaman, menyenangkan, di mana murid-murid terlihat semangat, antusias, dan aktif dalam belajar. Jadi keberhasilannya tadi yang disampaikan oleh Pak Afton Ya. dapat diukur dari suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan, di mana murid-murid terlihat bersemangat, antusias, dan aktif dalam pembelajaran, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Dalam setiap rencana pasti ada tantangan Pak Afton. Iya, betul. Bagaimana Pak Afton menghadapi tantangan tersebut? Cara saya menghadapi tantangan tersebut yaitu dengan melakukan refleksi diri, tetap bersemangat menuntun murid-murid untuk mewujudkan merdeka belajar, gitu Pak. Terdengar bagus nih Pak Afton. Lalu bagaimana komitmen Pak Afton terhadap rencana aksi ini? Komitmen saya yaitu mencari sumber-sumber belajar yang lebih menarik atau bervariatif, melakukan pendekatan dengan berbagai macam, kemudian komunikasi yang baik dengan murid, rekan guru, serta wali murid. Kemudian saya juga akan membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan, gitu Pak. Oke, siap. Kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Afton menjaga komitmen ini? Saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat tentunya ya, dengan berkomunikasi, sharing atau berbagi dan kerjasama yang baik, begitu Pak. Bagus Pak. Pak Afton akan meminta bantuan rekan sejawat dengan berkomunikasi, sharing, dan kerjasama yang baik ya. Iya. Lalu bagaimana nih dengan rencana tindak lanjut setelah sesi coaching ini Pak Afton? Tindak lanjutnya tentu saya akan menerapkan rencana pembelajaran tersebut serta mewujudkan suasana pembelajaran yang bervariasi, yang nyaman, menyenangkan, dan mengasihkan. Begitu. Mantap itu Pak Afton, itu luar biasa. Lalu apa nih yang Pak Afton peroleh dari sesi coaching kita hari ini? Yang saya peroleh pada sesi ini yaitu saya menemukan solusi tentang bagaimana menciptakan suasana kelas yang nyaman, menyenangkan, dan mengasihkan tentunya. Oke, kalau begitu saya yakin Pak Afton dapat melaksanakan rencana ini dengan baik. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak Afton. Baik, Pak Rizal, terima kasih. Sama-sama Pak Afton, kita akhiri sesi coaching hari ini ya Pak Afton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Rizal. Waalaikumsalam Pak Cecep. Ya, selamat ya. Tadi sudah menyelesaikan coaching ini tadi sesuai dengan yang saya katakan. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi. Nah, ini setelahnya dengan tadi melakukan coaching, kita akan ngobrol sedikit ya untuk bisa kita ngobrol flashback di pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak Rizal ini? Oke, Pak Cecep. Di coaching ini saya sudah melakukan kegiatan sesuai dengan alur Tirta.
dari menentukan tujuan bersama coaching, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sebagai coaching, dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, baik. Luar biasa sekali Pak Rizal ya. Tadi saya sebagai observer juga mengamati nih sedikit kegiatan coaching yang sudah dilakukan bersama Pak Afton ya. Menurut saya sih sudah bagus ya, observer, coaching, kemudian Bapak sudah melakukan berjalan dengan baik, alurnya juga sesuai dengan alur kita. Coach juga sudah berusaha untuk menggali kemampuan coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Terus nih kegiatan coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu Bapak tadi hadir sepenuhnya dengan mendengarkan aktif dan memaksimalkan potensi coaching. Selamat ya Pak ya, tadi sudah berjalan lancar. Mohon maaf nih, tapi ini masih ada sedikit nih pertanyaan, mungkin yang terakhir sebelum saya tutup nih. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan ke depannya lagi berdasarkan hasil coaching yang hari ini Bapak lakukan? Oke, siap Pak Cecep. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin lebih memahami dan mendalami proses coaching dengan alur Tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Begitu Pak Cecep. Oke, terima kasih, luar biasa sekali ya Pak Rizal ini tadi sebagai coach. Proses coaching yang Bapak lakukan sudah sangat baik. Terima kasih banyak, semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan terus lebih baik lagi. Demikian untuk kegiatan observasi kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Rizal. Ya, sama-sama Pak Cecep. Ya. Terima kasih. Demikianlah observasi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.